Baiklah, kita berjumpa lagi di pertemuan yang terakhir untuk pelajaran tambahan sistem kontrol permesin kapal, yaitu pertemuan yang ke-14. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman yang sangat kami banggakan dimanapun berada, baik di darat, di diklat, di laut, di kapal, dan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses untuk Anda. Mari kita nikmati ya pelajaran tambahan tentang sistem kontrol permesin kapal. Yang ke-14 ini adalah akhir dari pertemuan. 14 akan berbicara yang sangat penting tentang teknologi yang terbaru di semua kapal-kapal di dunia, mulai mengarah kepada sistem kontrol, yaitu unattended machinery space. Ada yang mengatakan unattended machinery system, ya, tapi sistem ini sudah berjalan untuk di ruangan kamar mesin tanpa nunggu. Mari kita, kapal sebesar apapun, ya, dari zaman dulu ada sistem kontrolnya, berkembang terus dan terus berkembang. Termasuk kapal-kapal yang sangat istimewa tentang LNG. Ya, ini bukan soal harganya yang sampai ratusan miliar atau triliun rupiah, tetapi tingkat keselamatannya sangat tinggi. Boleh dibilang paling tinggi adalah kapal LNG atau LPG, liquid petroleum gas atau liquid natural gas. Karena ya kita bayangkan, sedangkan di atas kapal tanker ya sama dengan di atas bom, apalagi yang gas, ya. Mari, peranan sistem kontrol dimanapun berada. Ini kalau lihat pandangannya berarti ada di pelabuhan. Ya, olah gerak di pelabuhan, kapal tiba, kapal masuk begitu ramai, ya, kapal-kapal yang sedang berlabuh, ya, dan seterusnya. Kita bisa mengetahui bagaimana keahlian seorang nakoda. Ilmu boleh sama, pengetahuan boleh sama, ya, pengalaman boleh sama, tetapi ketika membawa olah gerak kapal yang sangat besar, itu ada seni yang berbeda, ada feeling yang berbeda, ada situasi kondisi yang berbeda. Ini yang harus kita sikapi, bahwa sistem kontrol pun harus mengacu kepada semua segala situasi supaya semuanya berjalan dengan baik, ya. Ada ombak yang besar pun, musim ombak, musim timur, musim barat, atau musim utara itu juga mempengaruhi olah gerak. Sistem kontrol di anjungan kapal. Baik teman-teman, ini saya sampaikan bahwa materi ini memang dibuat yang pertama kali oleh Balai Besar Pendidikan Penyegaran Peningkatan Pelayaran BP3B Jakarta yang di-workshopkan selama 4 hari 3 malam di Hotel Bandung, ya, Holiday Inn Bandung. Semua dosen teknik tingkat 1 dan tingkat 2, ya, workshop pembuatan video untuk mata pelajaran online. Nah, ini saya tampilkan. Saya sendiri adalah alumni dari BP3IP AMKC tahun 97, ya, atau yang sekarang namanya ATT1. ATT1-nya juga pemutahiran yang pertama kali di BP3IP. Belum ada ATT1 di tempat lain. Dengan endorse Chief Engineer Unlimited, kapal terbesar di dunia pun ijazahnya itu, ya. Jadi kita harus siap. Nah, saya ingin ngompor-ngomporin yang kelas 2, kelas 1 yang baru, bahwa tidak mudah untuk mendapatkan tanggung jawab yang besar. Jasa boleh mudah, tapi tanggung jawab itu akan terlihat setelah diimplementasikan semua keahlian Anda, jasa Anda, dan semuanya, ya.
Dan di tahun 2012 saya selesaikan semua persyaratan STCW 2010, dan saya endorse juga sebagai Chief Engineer Unlimited. 3 kali saya mendapatkan Chief Engineer Unlimited endorsement. Oleh karena itu saya ingin berbagi ilmu tambahan tentang sistem kontrol. Saya buat buku dan dapat tambahan materi dari Dr. Abdul Rahman MM MRE dan Bapak Tata Suryana SD MT adalah dosen di STIP, ya. Jadi kami bertiga, walaupun yang ngetik 100% saya sendiri, tapi materi dari dua teman ini sangat bermanfaat bagi peningkatan sistem kontrol edisi kedua, ya. Dan buku terbaru tahun 2020. Baik, kita akan berbicara tentang kamar mesin tanpa penjagaan. Unattended Imaginary Space atau UMS. Ini jelas ya. Jadi kamar mesin tanpa ada yang jaga. Ini hebat sekali. Saya sebagai orang mesin pun masih terheran karena seberapa banyak sistem kontrol yang akan dipasang di kamar mesin yang ada ribuan mekanik yang bekerja, ya. Ribuan ya, saya katakan kalau satu silinder aja bisa lebih dari 100 komponen yang bergerak, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kalau mesin induk silindernya ada 8, udah 800. Belum generator yang namanya mesin diesel juga. Itu juga kalau 6 silinder udah 600. Belum komponen lain ya, boiler memang nggak banyak yang bergerak, tapi flow-nya itu yang bergerak. Ya, pergerakan flow air, flow mengalirnya uap, mengalirnya udara, mengalirnya gas, bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian komponen-komponen lain yang seperti kompresor yang masih menggunakan permesinan ya. Pakai elektromotor pun juga. Jadi begitu hebatnya kamar mesin tanpa penjagaan. Tujuan sistem kontrol UMS, tujuannya ini perlu dipahami teman-teman. Pengenalan sistem ya UMS ini, ya, Unattended Machinery System Space. Kamar mesin tanpa pengawas UMS. Latihan soal dan tugas mandiri. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa serius mempelajari ini, bukan hanya sekali, ya 2-3 kali sampai betul-betul paham. Karena ini inti dari 14 pertemuan kita ya, mulai dari minggu lalu, itu intinya adalah ini, finalnya. Apakah setiap bagian pertemuan pertama, kedua betul-betul dikuasai? Ya tentu penting untuk mengulang lagi supaya di pertemuan ke-14 ini paham betul. Mari kita lihat tujuannya. Setelah selesai mengikuti pembelajaran bab 11 ini, ya maaf kata ini bukan bab 11. Sebenarnya dipasang di bab terakhir, bab 14. Memang di buku bab 11, tapi sesungguhnya di video ini bab 14. Ya, mahasiswa, taruna, masinis, ini karena masih keterangan lama ya. Diharapkan mampu untuk mengetahui konsep Unattended Machinery Space UMS, menyebutkan peralatan-peralatan UMS. Ya. Jadi ada kata-kata tambahan di sini, masinis, mahasiswa kapal, dan siapapun yang belajar bisa memahami. Untuk masinis tentu yang mempraktekkan. Pendahuluan. Kamar mesin engine room ada suatu ruangan khusus di kapal yang di dalamnya dipasang mesin-mesin yang dibutuhkan untuk operasi kapal, menjalankan kapal berlayar serta muatannya atas kapal. Kamar kontrol mesin engine control room ada satu di antara ruangan di dalam kamar mesin.
tempat semua alat kontrol mesin yang beroperasi dipasang, termasuk sistem kontrol energi listrik, agar pengawasan terhadap mesin lebih efektif dan efisien. Ya, ini jujur aja menyebarluaskan edukasi yang tidak komersial itu yang boleh diambil dari buku, dari Google, dari YouTube, dari buku saya juga boleh ya. Asal memang murni untuk edukasi perkembangan kemajuan dunia. Jadi penting dalam membuat buku itu paling enggak ada 10 referensi yang ditulis di daftar pustaka. Termasuk ini tidak murni dari saya sebagai penulis, tentu menyimak dari berbagai macam referensi. Tugas jaga mesin, saya kira ini sudah untuk para masinis sudah nggak saya sebutkan lagi. Anda tentu tahu ya, sebagai man on duty. Kurikulum saya bisa sepintas ini untuk memberi motivasi yang muda-muda ya, tapi biar muda tidak dikatakan junior ya, muda pengalaman, saya juga pengalamannya belum pernah saya alami. Ya sekali lagi saya katakan saya menginjak kapal dari tahun 1974 sampai 1921 itu berlayar full, ya kecuali kepotong sekolah. Kemudian tahun 2001 kami dipercaya menangani 2 offshore, ya sebagai manajer, sebagai manajer spesialis sampai tahun 2016. 2016 kami lanjutkan menjadi tambahan dosen lagi karena 2001 sudah mengajar di BP3IP sampai sekarang. 2016 saya mengajar lagi di STP sampai sekarang. Baik, ini kebanggaan kami dipercaya di penghargaan rekor muri yang ketiga dan menjadi motivasi saya juga. Walaupun rekor muri 1, 2, 3 tidak diminta, adalah satu murni penghargaan. Saya selalu aplikasi lihat kapal passenger ini. Begitu hebatnya seorang kapten atau top manajemen, kapten KKM Molim 1 masih 1 dan semua perwira dan semua kru ya membawa penumpang begitu banyaknya yang penumpang itu tidak dilengkapi dengan sertifikat STJW atau keterampilan standar training ya. Nah, hebat. Jadi yang pasti diberikan SOP dan sistem kontrol yang luar biasa. Baik sistem kontrol permesinan juga sistem kontrol penumpang ya. Jadi kontrol dan diberikan sudah banyak sekali ya dalam satu. Kalau di hotel masih bisa jalan-jalan ke taman, ke lapangan, ke mana-mana. Kalau ini kan kita bertanggung jawab tentang keselamatan, keamanan awak kapal dan penumpang. Mari untuk itu betul-betul kapal passenger itu harus lebih lagi setingkat dari keselamatan untuk kapal ya. Itu banyak nyawa yang harus dijaga. Secara teknis kita bisa melihat kamar mesin seperti ini, kamar mesin tapi ini nggak lengkap karena ada pesawat bantunya jumlahnya juga puluhan, banyak sekali ya. Pesawat bantunya untuk kapal-kapal yang taruhlah yang pernah saya tangani 65.000 DWT itu elektromotornya totalnya ada sekitar 40 lebih dan saya minta ganti ball bearing seluruhnya karena umurnya sudah 25 tahun ya untuk menjamin bahwa tahun ke 30 dan 35 dalam kondisi baik ya, tidak mengandalkan sistem kontrol saja dan kondisi teknik dari pesawat itu juga harus bagus. Kamar mesin tanpa pengawasan, unattended passenger space ya. Konsep unattended passenger space ini persyaratan dasarnya di beberapa negara seperti Prancis dan belakangan Jepang MCR telah digabungkan dengan fungsi kontrol di anjungan, bridge control, sehingga langkah yang diambil oleh petugas jaga anjungan berada akan sama dengan
membuat kondisi sistem pembangkit tenaga di kamar mesin sebaik yang diinginkan navigasi. Wah, ini bahaya juga nih kalau sampai nggak ada yang jaga di anjungan. Unattended maintenance space yang berarti kamar mesin dioperasikan dengan tanpa awak, ya. Unmanned ya, juga unmanned tanpa orang pada selang tertentu dibuat berdasarkan adanya perkembangan sistem pengukuran dan kontrol yang dapat mengambil alih tenaga manusia. Baik, percepat lagi ya. Posisi di anjungan, sistem kontrol harus disediakan juga untuk menghindari beban kerja, ya. Agar memperoleh keamanan dan dalam bekerjanya kapal dengan UMS, diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Jadi tidak hanya kamar mesin saja, posisi anjungan juga harus diperhatikan. Ya, jadi bisa memonitor di anjungan, berarti di anjungan kepada orang. Ya. Master Control Room. Jadi yang penting-penting, apalagi yang berdampak kepada rusaknya mesin, itu di anjungan juga ada, ya, harus ada. Yang kedua, dengan telah digantikannya manusia untuk merespon perintah telegraf setiap saat, langkah menyiapkan kontrol otomatis terhadap jalannya permesinan seperti sistem air pendingin, minyak lumas, bahan bakar, dan udara kerja, maka fungsi tersebut dilaksanakan oleh controller otomatis, ya, automatic controller yang menjaga sistem tekanan, suhu, dan lain-lain. Ya, memang ini paham kita, tapi kalau tidak ada kontrol manusianya, bagaimana pas anjungan memerintahkan ke kamar mesin dalam keadaan darurat? Ya, ini yang untuk kecepatan masinis dari kamar lari ke bawah ini ya nggak cukup satuan detik, pasti menit. Harus dilengkapi dengan suatu cara yang dapat dipercaya untuk menghentikan mesin induk. Wow. Ya, kira-kira teman-teman yang sudah pernah di kapal UMS bisa bercerita, ya, sharing kepada teman-teman atau kasih komentar dalam video YouTube ini. Yang keempat, alarm. Alarm sudah pasti dari zaman dulu pun alarm, ya. Tapi respon manusianya harus tepat. Sangat penting untuk mengetahui kesalahan dan pemberian tenaga ke sistem kontrol. Sistem alarm sangat penting bagi kapal yang bekerja berdasarkan UMS. Bukan hanya yang bekerja di UMS, kapal yang bukan bekerja UMS juga sangat penting, ya. Karena berfungsi sebagai pre-monitor atau pendeteksi dini kondisi yang menyimpang dari yang dikehendaki atau dapat untuk mengindikasikan kesalahan penyuplaian energi ke sistem kontrol. Jika kapal dioperasikan dengan UMS, sistem alarm harus dipasang, harus, ya. Ya, saya ingatkan yang tidak UMS pun harus pakai, apalagi UMS. Petugas jaga anjungan harus, ya, kata-kata harusnya ada aturannya, ada SOP-nya, digunakan untuk melindungi keselamatan orang-orang di kamar mesin selama kondisi normal belum diatasi. Petugas jaga anjungan harus digunakan untuk melindungi keselamatan. Ini pengertiannya masih, ya, tidak semuanya materi ini dari terapan saya, kecuali kalau saya pernah di kapal yang ada UMS-nya, maka ada kata-kata yang nggak pas, saya bisa meralatnya ke arah terapan-terapan. Sistem yang efektif harus dilengkapi untuk memungkinkan memanggil masinis lainnya ke kamar mesin dengan alarm untuk diminta bantuannya. Ya, jadi di kamar-kamar masinis juga ada alarmnya dan diteruskan sampai kamar mesin. Dua cara komunikasi harus, ya, disiapkan untuk anjungan dan kamar mesin atau diantaranya harus bebas, independen dari pemberian energi induk. Cara manual mengolah gerak mesin harus juga disiapkan dalam kamar mesin.
Jadi masih banyak lagi ya kata-kata harus atau persiapan. Ya, saya pernah mendengar cerita dari teman-teman kalau siang tidak dijaga, kalau malam jaga. Ya, ada juga yang sebaliknya. Yang ketujuh, peralatan instrumen ya, unattended machinery space, peralatan instrumen tadi UMS berikut harus terpasang. Penunjukan kecepatan baling-baling, propeller speed, pada kapal berarti. Arah putaran propeller atau posisi pitch. Nah, tekanan udara berjalan harus disiapkan untuk mesin diesel. Kapan aja berarti olah gerak ya. Penunjukan bagian-bagian mesin yang tidak berfungsi. Nah, kalau unmanned itu untuk kapal-kapal besar ya, kapal very large cargo carrier, super tanker dan sebagainya, tentu lebih praktis ya. Saya saudara pribadi karena saya orang teknik, orang mesin dari mulai tamat SD, masuk Sekolah Teknik Negeri 3 Semarang, dan kemudian melanjutkan STM Negeri 4 Semarang, dan dilanjutkan lagi di kapal. Rasanya kamar mesin kenapa mesti unattended ya? Ya perlu ada masinis 3 orang yang sip-sipan, cukup minimum 1 orang yang kontrol ya. Minimum, tidak ada artinya menghemat gaji perwira ini di luar konteks, tapi ini asumsi pribadi yang mengurangi 3 orang masinis yang mesti jaga sip di kamar mesin, tapi risikonya bisa tertangani dengan tindakan-tindakan yang lebih cepat. Baik, sistem perlindungan mesin utama ya. Ini kolor ya, jadi Anda bisa melihat di sini sistem ini harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Tidak cukup kalau melalui video ini dalam waktu 3 menit atau 5 menit. Nah, yang lain-lain juga kita jelaskan, teman-teman. Ya, dengan video ini Anda bisa stop sebentar, kemudian dipelajari. Ya. Semua sistem, bukan hanya ini saja. Gambar yang ada mengatakan sistem itu dipelajari ulang. Ya. Bukan untuk diklat, bukan untuk dosen, tetapi untuk Anda sendiri sebagai pelaku-pelaku yang masih aktif di kapal-kapal, ya, terutama yang untuk unattended. Baik, inilah yang kita pertanyaan kontrol. Ya, soal latihan. Jelaskan apa arti dan tujuan dari kapal yang dibangun dan dioperasikan secara unattended machinery space. Ya, tentu dari 10 orang kalau ditanya bisa juga 10 berbeda-beda. Ya, yang secara pribadi, kalau secara teori bisa aja sama, lihat buku aja. Tapi kalau secara pribadi saya yakin masih ada perbedaan, kepentingan, dan macam-macam. Yang kedua, jelaskan tujuan ruang kontrol dibuat secara ergonomik dan berikan contohnya. Apa itu ergonomik? Kita lihat di bagian dalam ya. Ergonomik adalah. Yang ketiga, monitoring apa saja yang Anda ketahui yang terpasang di kamar kepala kamar mesin atau mesin jaga. Ya, Anda mesti tahu dari awal kita sudah berbicara banyak tentang sistem kontrol aliran, kontrol tekanan, kontrol suhu, kontrol permukaan dan lain-lainnya. Tentu paling tidak ada di dalamnya. Yang keempat, berikan satu contoh kelainan permesinan bantu yang dapat dibaca dalam layar monitoring system. Ya, bagi teman-teman ini sangat penting, terutama generasi Anda, generasi digital, generasi HP ya, dan generasi monitor, generasi kontrol. Jadi betul-betul harus serius di dalam pelajaran atau pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan,
awak kapal dan penumpang, baik kapal itu sendiri, muatan, dan operasionalnya. Ya, sebagai pesan di dalam pertemuan yang terakhir, yaitu ke-14, setiap penambahan pada pengetahuan yang benar merupakan penambahan kekuatan manusia. Ya, kata dari Horace Mann, pendiri dan presiden pertama Antioch College. Ya, ini cuplikan kata Tata Mutiara. Jadi kita hari ini sudah bertambah tentang 14 sistem kontrol melalui 14 video yang saya sebagai perantara dari ilmu pengetahuan sistem kontrol untuk Anda yang masih aktif di kapal maupun aktif sebagai dosen dan aktif di manapun Anda berada. Rangkuman sistem kontrol permesin kapal secara umum, cara semua permesin kapal, cara bekerjanya sudah dilengkapi dengan alat-alat pengaman. Ya, pengaman masuk sistem kontrol keseluruhan. Sistem perawatan berencana serta dalam pengawasan Biro Klasifikasi Nasional ataupun internasional yang secara berkala melakukan annual class survey atau survei tahunan untuk memantau bekerjanya semua alat pengaman permesinan di atas kapal tersebut. Ya, saya tambahkan bahwa PKI Biro Klasifikasi Indonesia sudah masuk jajaran anggota International Association Classification Society, ya. Jadi mengendai dunia dalam hal ini IMO supaya kapal-kapal buatan Biro Klasifikasi Indonesia Holding Company setara dengan internasional yang lain, dan tentu yang lebih hebat lagi kalau itu bisa dipertahankan performanya, kualitasnya di usia tiap 5 tahun diperiksa bagus sehingga sampai 25 tahun masih bagus lagi, bahkan sudah banyak berkembang kapal-kapal sampai umur 50 tahun masih bagus. Ya, saya buktikan kapal floating storage uploading Argo Arjuna yang kami tangani atau saya tangani ya bersama tim tentu dipercaya kapal itu sudah 30 tahun, 3 tahun lay up, tetapi kapal itu kita perbaiki lagi, bodinya masih bagus, permesinannya bisa dikerjakan oleh siapapun masinis yang punya pengalaman sebagai kepala kerja atau KKM. Ya, tidak pandang ijazah, ATT2 pun bisa. Kapal 162.000 DWT sampai hari ini masih beroperasi. Berarti 53 tahun, jalan 53 tahun. Itu keuntungan aset bagi negara, dan tentu Biro Klasifikasi dalam hal ini yang menangani kapal itu merasa bahagia. Ya, bagi orang kapal yang setiap periode ganti, ada yang mungkin tahunan, ada yang sampai 5 tahun, selama 50 tahun pasti sudah berganti-ganti orang. Ya, ada kepuasan bahwa kita bisa merawat secara berkesinambungan dengan baik. Pesan terakhir di pertemuan ini adalah jangan pernah merasa gagal ataupun menyerah. Karena jika Anda tidak pernah menyerah, Anda tidak akan pernah dikalahkan. Ya. Mengalah boleh, dikalahkan jangan. Baik dikalahkan oleh diri sendiri, apalagi oleh orang lain. Dan kita tentu ya aktifkan pola pikir kita, paradigma kita, mindset kita tentang perkembangan permesinan di kapal. Ya. Saya sangat bangga tentang cara kerja mesin ini, baik 4 tak maupun 2 tak, ya sangat istimewa, memberikan inspirasi kepada semua manusia khususnya bahwa mesin bisa bekerja sendiri dengan sistem kontrol, dikontrol semua, baik mulai bahan bakar, air tawar, udara, dan lain-lainnya semua, dan sistemnya bisa
Sangat bagus ya. Saya kira ini kalau Anda hayati satu persatu luar biasa hikmat untuk manusia. Baik, terima kasih ya bagi teman-teman yang dimanapun berada. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk Anda dimanapun berada. Sekali lagi kami ucapkan wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.